Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Seperti yang saya janjikan di video saya yang sebelumnya, pada video kali ini saya akan menceritakan manga Kami-sama no Yutori. Bagi kawan-kawan yang tidak suka spoiler, disarankan untuk skip video ini. Sedangkan yang bagi kawan-kawan yang masih stay, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, langsung saja ke videonya. Di awal cerita, kita disuguhkan oleh sesosok anak SMA yang bergumam di dalam hatinya. Oh Tuhan, hidupku sangat-sangat membosankan, sambil ia berangkat ke sekolahnya. Dia adalah Takahata Shun, yang merupakan salah satu siswa SMA di Jepang yang berada di tingkat 2. Setiba di kelas, suasana keramaian masih terasa seperti biasa. Selamat pagi, salah satu siswa berkata. Pelajaran pertama matematika ya? Terdengar siswa lain berkata. Shun yang sedang membaca manga dipanggil oleh seorang siswa. Oi Shun. Ternyata siswa yang memanggil tersebut adalah Satake, salah satu teman dari Shun. Oi Satake. Ini manga chapter terbaru ya? Aku belum baca nih, sebut Satake yang penasaran. Chapter kali ini serius, keren banget loh. Nantilah aku pinjamin ya, sebut Shun. Kenapa? Dia belum datang ya? Lalu seorang wanita memasuki ruangan kelas. Ternyata wanita itu adalah Aya-chan, cewek populer yang berada di kelas. Akhirnya Aya-chan datang. Aya-chan cantik banget ya. Tidak lama kemudian seorang guru masuk. Baiklah, duduk semua, kita mulai pelajaran. Hari ini semua sama saja. Shun bergumam dalam hatinya. Hanya hari-hari biasa lainnya dimulai. Baiklah, hari ini kita mulai dengan tes. Shun bergumam lagi dalam hatinya. Dan aku sangat menantikan hingga kehidupan sehari-hari yang berulang ini berakhir hari ini. Mari kita mulai dan gak ada lagi yang Perkataan si guru terputus di tengah-tengah dan wajah si guru kemudian mulai berubah menjadi bentuk yang tak biasa. Shun hanya memperhatikan dengan seksama. Suara ledakan yang nyaring terdengar sampai ke ujung kelas. Sebuah cairan terciprat ke wajah beberapa siswa termasuk Shun, Aya-chan, dan Satake yang masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Pandangan mulai tertuju ke depan kelas di mana posisi si guru berada. Terlihat jelas badan si guru yang tanpa kepala masih bersimbah darah. Jasad si guru terbentur ke dinding. Terdengar decitan suara gesekan antara dinding dengan jasad si guru. Mata tertuju ke jasad si guru, termasuk Shun yang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Keadaan kelas menjadi panik. Kejadian yang belum pernah dialami oleh para siswa ini sontak menyebabkan berbagai macam reaksi. Beberapa nangis syok, muntah, bahkan menjauhi jasad si guru. Shun yang masih belum mempercayai apa yang sedang terjadi kembali memperhatikan jasad si guru. Kemudian pandangan salah satu siswa teralihkan. Wah, itu apa itu? Sebuah boneka Daruma muncul di atas meja si guru. Sedikit info bagi kawan-kawan, boneka Daruma merupakan boneka pembawa keberuntungan bagi orang Jepang. Biasanya warna Daruma dominan merah, dan bentuk tradisionalnya itu terinspirasi dari biaran Buddha yang bernama Bodhidharma. Jadi ceritanya Bodhidharma bermeditasi selama 9 tahun dengan mata terbuka dan menatap dinding terus-menerus. Sampai-sampai kaki, tangan, dan tubuhnya merosot dan hilang. Inilah mengapa bentuk Daruma juga bundar tanpa tangan maupun kaki. Oke, lanjut ke manganya. Boneka Daruma? Tanya seorang siswa. Kejadian demi kejadian terjadi begitu cepat. Hal ini menyebabkan para siswa semakin kebingungan. Tidak lama kemudian terdengar suara. Daru. Para siswa semakin terkejut karena suara itu ternyata berasal dari boneka Daruma yang baru saja muncul. Masa? Kepanikan kembali terjadi dalam kelas. Bonekanya berputar. Bonekanya bergerak sendiri. Para siswa saling bersautan. Lanjut boneka Daruma. Bukankah ini buruk? Saut salah satu siswa. Enggak. Sambil meneruskan ucapannya, boneka Daruma sudah sepenuhnya membelakangi para siswa. Koronda, sebut boneka Daruma sambil membalikkan badannya dengan cepat.
Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa yang sebenarnya disebutkan oleh boneka Daruma menyebutkan kalimat Daruma Sangga Koronda, yaitu permainan rakyat Jepang yang dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Satu orang jadi penjaga, akan berusaha menangkap semua pemain yang tidak dalam keadaan diam ketika kalimat Daruma Sangga Koronda yang memiliki arti boneka Daruma jatuh selesai diucapkan. Sedangkan peserta lain berusaha mendekati penjaga ketika kalimat Daruma Sangga Koronda sedang diucapkan. Kalimat Daruma Sangga Koronda dapat diucapkan oleh penjaga dengan kecepatan irama yang berbeda-beda. Peserta sedapat mungkin dibuat agar tidak bisa menebak saat Daruma Sangga Koronda selesai diucapkan. Koronda! Daruma Sangga Koronda! Daruma Sangga Koronda! Daruma Sangga Koronda! 部長、これは一体何の光景でしょうか? Oke, balik lagi ke manganya. Boneka Daruma terdiam dan memperhatikan dengan seksama. Keadaan kelas yang ribut tiba-tiba hening seketika. Ini nggak baik, bercanda yang nggak lucu. Ayo kita kabur, sebut salah satu siswa sambil menjauhi boneka Daruma. Boneka Daruma yang pada awalnya diam kemudian membuka mulutnya. Seketika kepala si siswa meledak dan menyemburkan darah yang banyak. Jasad si siswa tadi kehilangan keseimbangan dan menimpa siswa lainnya. Siswi yang bergerak akibat tertimpa oleh jasad tadi seketika juga kehilangan kepalanya. Kepanikan kembali terjadi dalam kelas dan menghasilkan reaksi berantai di mana para siswa yang terkejut melakukan gerakan secara tiba-tiba. Dan kemudian siswa yang bergerak kehilangan kepalanya. Jangan bergerak! Sebut salah satu siswa. Tiba-tiba semua siswa yang masih bertahan hidup diam seketika. Jika kalian bergerak, maka kalian akan mati, sambungnya. Siswa yang baru saja berteriak tersebut adalah ketua kelas di kelas tersebut. Kita akan baik-baik saja selama kita tidak bergerak. Berbicara nggak masalah, setidaknya kita berbicara dengan bebas. Simpel si ketua. Apanya yang baik-baik saja, ha? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, ketua? Apa maksud dari semua ini, ha? Bentak salah satu siswa berandal. Kita sebut saja dia berandal karena mukanya berandalan, ya. Mana aku tahu, jawab si ketua. Ini kan permainan Daruma Sangga Koronda, bentak si ketua. Tidak kau lihat aku takut setengah mati, jawab si berandal. Setidaknya berpikirlah sedikit, idiot. Bentak si ketua. Terjadi adu argumen antara si ketua dan si berandal. Si berandal yang merasa tersinggung mulai mengancam si ketua. Bangsat kau, aku akan membunuhmu siap ini ya. Kau membunuhku, kita semua akan mati sebelum itu terjadi. Aku paham sekarang. Kau pelakunya kan? Tuduh si berandal. Apa? Kalau begitu buktikan kalau aku salah. Bergeraklah dari sana. Ayo, tantang si berandal. Lihat dirimu, selalu berlagak keren. Tapi sekarang lihat, bergerak pun tak sanggup. Sudahlah bodoh, penakut lagi. Apa kau bilang, bangsat? Shun yang masih menahan agar tidak bergerak masih terengah-engah dan terdiam. Dalam diamnya Shun mengingat kembali apa yang sedang terjadi. Apa yang? Benda itu? Pistol? Tempurung? Aku nggak paham. Tapi yang jelas kepala mereka meledak dan mereka mati. Ini gawat, sudah berapa banyak yang mati. Boneka itu, aku melihatnya. Aku sudah memperhatikannya. Boneka itu berasal dari kepala Pak Guru. Sial, ini buruk. Kepala keluar, mereka semua mati. Shun semakin panik memikirkan apa yang ia saksikan. Shun! Oi, Shun! Apa kau baik-baik saja? Kepanikan Shun pecah setelah dipanggil oleh Satake. Satake, jangan bergerak. Jika kau bergerak sekarang kau akan mati, sebut Satake. Suara detakan jantung yang bahkan tidak pernah terdengar kini terdengar sangat kuat. Daru. Boneka Daruma kembali mengulangi ucapannya. Masa. Satake, Shun. Satake dan Shun saling memanggil mengisyaratkan bahwa saatnya untuk bergerak. Satake meraih tangan Shun dan membantunya berdiri. Kita masih hidup, ulang Shun. Melihat kesempatan ini, siswa lain mencoba keluar dari ruangan kelas. Mereka berusaha membuka pintu dan jendela, tetapi keduanya sama-sama tidak terbuka. Setelah itu, salah satu siswa menyadari satu hal. Hei kawan-kawan, lihat! Tekan tombol ini untuk mengakhiri. Tertulis di belakang punggung boneka Daruma. Koronda! Keadaan kembali hening dan para siswa kembali menahan gerakan mereka. Hei, kau melihatnya kan? Kata si berandal. Aku melihatnya. Aku dapat melihatnya dengan jelas, jawab si ketua. Tekan tombol ini untuk mengakhiri. Semua kegilaan ini akan berakhir jika kita menekan tombol itu.
pikir Shun yang masih terengah-engah. Kelas menjadi hening sesaat. Aku nggak suka yang kayak gini. Salah satu dari kalian tekan tombol itu, kata si berandal. Ketua, sebut salah satu siswa lain. Aku juga nggak suka yang kayak beginian, jawab si ketua. Kawan-kawan dengar, sebut seorang siswa. Ternyata siswa itu adalah Ayah Chang yang berusaha meyakinkan teman-temannya. Tolong dengarkan aku, kita tidak punya banyak waktu. Waktu kita tersisa kurang dari 3 menit. Aku melihat ada sebuah timer yang terus berkurang setiap detiknya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika waktunya habis? Kita semua akan mati kan? Dan jika pada akhirnya aku akan mati juga, maka aku saja yang akan menekan tombolnya. Daruma-san kembali mulai kalimatnya. Melihat boneka Daruma kembali berbalik, Ayah Chang berjalan menuju boneka Daruma, berteriak sambil menguatkan tekadnya. Melihat kejadian itu, Satake sontak mengikuti Ayah Chang. Ayah Chang, aku juga akan pergi, sebut Satake. Oi Satake, sebut Shun yang melihat Satake yang gegabah itu. Gakoronda! Boneka Daruma berputar secara tiba-tiba. Para siswa terkejut karena penyebutan Daruma Sangga Koronda lebih cepat dari sebelumnya. Lalu para siswa belajar satu hal baru lagi tentang boneka Daruma ini. Bonekanya merubah waktu penyebutannya. Itu berarti boneka Daruma itu mengetahui pergerakan siswa. Di saat para siswa menahan pergerakannya, Satake menyadari sesuatu yang membuat dia bergetar. Ayah Chang, awas! Ayah Chang yang terkejut kemudian mengalihkan penglihatannya. Tanpa Ayah Chang sadari, sebuah tersangkut di sela jari kelingkingnya dan tas itu akan terjatuh. Tanganku tersangkut di tas ini, sebut Ayah Chang. Satake yang memperhatikan semakin cemas. Ayah Chang yang melihat tas itu akan terjatuh pun semakin panik. Jariku tersangkut, sebut Ayah Chang. Jangan bergerak, kalau tidak tasnya akan jatuh, kata si berandal. Tas siapa itu? Tanya ketua. Satake terdiam dan mulai berkeringat. Shun menyadari bahwa ada yang aneh dengan Satake dan tubuhnya mulai bergetar. Tas itu milikku, sebut Satake. Shun yang mendengar hal itu pun terkejut. Tas ini punyamu, Satake. Cepat lepaskan tas ini dariku, sebut Ayah Chang. Maaf, sebut Satake hingga tubuhnya gemetaran. Ayah Chang yang putus asa pun mulai membentak Satake. Ambil tas ini, kamu kan yang punya tas ini. Apa yang kamu lakukan? Tolong aku, Satake. Satake hanya bisa menjawab iya baiklah, tetapi dia tidak menggerakkan badannya sama sekali. Tas yang tersangkut di tangan Ayah Chang perlahan mulai bergeser. Ini buruk. Tidak, sebut Ayah Chang sambil memperhatikan tas itu. Hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Tas tersebut terjatuh dan menggerakkan tangan Ayah Chang ke bawah. Ayah Chang melihat tangannya tertarik ke bawah, hanya bisa mengeluarkan air mata dan seketika Ayah Chang kehilangan kepalanya. Satake yang melihat orang yang ia cintai mati di depan matanya pun mulai histeris. Karena dihantui rasa bersalah, dia pun dengan gegabah berlari menuju arah jasad Ayah Chang. Seakan tidak ada lagi gunanya ia hidup. Satake! Teriak Shun seakan mencoba menghentikan Satake. Seketika kepala Satake pun menghilang. Shun yang menyaksikan pun tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong temannya. Nafas Shun menjadi terengah-engah melihat teman dekatnya mati di depan matanya. Shun tahu betul jika dia bergerak dia akan mati, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong temannya. Shun pun trauma melihat kenyataan yang mengerikan ini. Dengarkan aku kalian sialan. Aku akan pergi. Tombol sialan itu, aku akan menekannya, teriak si berandal. Sambil menunggu boneka Daruma itu mengucapkan kalimatnya kembali, si berandal pun mengatur nafasnya. Sesaat boneka Daruma mulai kembali mengucapkan kalimatnya, si berandal pun mengambil ancang-ancang dan berlari menuju boneka Daruma itu. Siswa lain yang melihat semangat si berandal pun mengikutinya dan berlari juga menuju boneka Daruma. Aku juga ikut. Shun yang tersadar dari kesedihannya terkejut melihat teman-temannya secara serentak mendekati boneka Daruma itu. Terdengar dari boneka Daruma. Masa nggak koronda? Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Ketika para siswa berlari, boneka Daruma langsung berbalik dan menyelesaikan kalimatnya. Semua siswa yang bergerak mendekati boneka Daruma kehilangan kepalanya. Shun menutup matanya. Dia terdiam, tubuhnya bergetar. Mereka mati. Mereka semua mati, berkata dalam hatinya. Ketakutan menguasai Shun. Shun tidak siap menerima kenyataan semua teman-temannya mati dan ia terlalu takut untuk melihat jasad teman-temannya.
Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku... Seseorang! Adakah seseorang masih hidup? Ternyata suara tersebut berasal dari si ketua, yang juga menutup matanya seperti yang dilakukan Shun. Aku masih di sini, jawab Shun. Shun? Tanyanya. Apa yang harus kita lakukan, ketua? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Shun. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita sudah tidak memiliki banyak waktu. Saat waktunya habis, kita akan mati, bukan? Ucap si ketua. Entahlah, tetapi dari semua yang telah terjadi, aku akan mempertaruhkan untuk melakukannya, ucap Shun dengan tegas. Aku nggak akan melakukannya, aku terlalu takut. Terdengar boneka Daruma mulai kembali mengucapkan kalimatnya. Terlihat waktu yang tersisa hanya 37 detik. Shun dan si ketua mulai tersadar. Waktu yang mereka miliki tidak banyak. Shun memanggil si ketua dan si ketua menjawab. Mereka sama-sama paham waktu yang mereka miliki tinggal sedikit. Ketika boneka Daruma mulai mengucapkan kalimatnya, Shun dan si ketua mulai bergegas menuju ke boneka Daruma. Jika aku tidak melakukannya, aku akan mati. Tentu saja ini mengerikan. Jika aku ingin hidup, aku hanya perlu melakukannya. Perlahan tapi pasti, si ketua dan Shun mendekati boneka Daruma tersebut. Shun dan si ketua berhenti ketika boneka berbalik. Jarak antara mereka dengan boneka Daruma begitu dekat. Lalu si ketua berkata, "Kita hampir kehabisan waktu. Mari kita tekan tombolnya kali ini. Jika kita berlari, kita akan berhasil dengan jarak segini," sebut si ketua. "Tunggu dulu, kita harus memperpendek jarak kita sebisa mungkin. Dan pada giliran berikutnya, apakah kamu yakin ada jaminan akan ada giliran selanjutnya setelah ini? Bahkan waktu yang tersisa tidak sampai 10 detik lagi. Tidak akan cukup untuk giliran selanjutnya. Aku sudah memutuskan. Dengan ini..." Belum usai si ketua berbicara, boneka Daruma mulai menyebutkan kalimatnya. Bukannya berlari, si ketua yang secara tergesa-gesa malah kehilangan keseimbangannya. Kalimat dari boneka Daruma terus diucapkan. Shun terkejut melihat si ketua gagal menjalankan rencananya. Waktu terus berjalan. Mereka berdua tidak punya banyak waktu lagi. Terdengar dari boneka Daruma. Shun mengambil ancang-ancang berlari dan melesat menuju ke boneka Daruma. Enggak. Tangan Shun mencoba mencapai boneka Daruma. Koronda! Kalimat boneka Daruma selesai. Boneka Daruma menghadap ke hadapan Shun. Shun melompat dan berhasil memegang boneka Darumanya. Boneka Daruma membuka mulutnya. Si ketua ternganga melihatnya. Shun memeluk boneka Darumanya, menekan tombolnya, lalu terhentak bersamanya dan... Salah. Lalu terhentak bersama bonekanya. "Aduh, sakit," ucap Shun. "Shun, oi Shun, kau baik-baik saja kan?" tanya si ketua. "Kau sudah menekan tombolnya kan?" Shun yang masih terengah-engah lalu menjawab, "Iya, aku sudah tekan tombolnya." Kemudian boneka Daruma mengeluarkan suara. "Berakhir," ucap boneka Daruma. Si ketua dan Shun bernafas lega. "Ketua, kita berhasil melakukannya," ucap Shun. Sekali lagi hal yang tidak terduga terjadi. Kepala si ketua menghilang dan tewas seketika. Shun kebingungan sambil memandangi boneka Daruma yang ia pegang. "Takahata Shun, hidup," ucapan terakhir dari boneka Daruma itu. Hanya satu orang yang dapat bertahan hidup. Dan hanya orang yang menekan tombolnya yang dapat selamat. "Cukup Tuhan," Shun berkata dalam hatinya. "Hidupku yang membosankan ini sudah berakhir," sambil ia berteriak dan melampiaskan perasaannya. Baiklah, itu dia chapter pertama dari komik Kami-sama no Yutori yang berjudul Keberanian. Bagaimana menurut kawan-kawan semua? Bagi kawan-kawan yang suka, jangan lupa tekan tombol like dan komen. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Ya, terima kasih sudah menonton dan salam Manaka. Bye. Oi Shun.